Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Maus? Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Maus sehat? Mau sehat, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa? Maus. Oke, silakan maju. Jarak ya. Satu tempat, Bu. Oh ya. Satu tempat. Kita siap berdoa. Ya, terima kasih. Kita sekali doanya ya. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Jadi tujuan pembelajaran dari materi kita yang pertama itu membaca teks narasi dengan lafaz dan intonasi yang tepat, lalu menjaga pertanyaan pemahaman tentang isi teks narasi, mengidentifikasi unsur cerita dari tokoh, latar, dan alur. Oke, kita lihat yang pertama ini pada pengertian teks narasi. Ya, apa itu teks narasi? Teks narasi itu adik-adik, teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Nah, Nusemi coba baca dulu apa itu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Iya, betul. Oke, itu pengertian teks narasi. Lalu kita lihat di bawah itu ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, peristiwa diceritakan secara berurutan, kronologis dari awal hingga akhir dengan tepat. Lalu ciri-ciri yang kedua, ada tokoh yang terlibat dalam cerita. Lalu yang ketiga, memiliki latar tempat, waktu dan suasana kejadian dari teks tersebut. Alur ceritanya juga jelas dari awal, lalu tengah, dan akhir. Itu di ciri-ciri teks narasi. Lalu selanjutnya unsur-unsur teks narasi. Kita lihat yang pertama itu tokoh. Nah, tokoh itu orang ya, orang makhluk dalam cerita, bisa manusia, bisa hewan ataupun tumbuhan juga bisa. Oke, ya ada contohnya itu misalnya Dina atau Semi, Maus, Rafli gitu. Oke, lalu yang kedua itu latar tempat. Latar tempat ini lokasi terjadinya cerita, bisa di sekolah, bisa di rumah, di kebun, dan di mana saja tempatnya. Lalu unsur yang ketiga yaitu latar waktu. Mau coba perhatikan latar waktu. Coba baca. Waktu suatu peristiwa terjadi. Ya, waktunya bisa siang, bisa sore, bisa malam ataupun pagi. Lalu alurnya juga urutan kejadiannya, misalnya dari berangkat sekolah, misalnya bermain, lalu pulang. Jangan lupakan juga amanah yang bisa mulai dari sebuah cerita tersebut. Itu unsur-unsur teks cerita. Paham? Paham. Oke, sini pintar sekali ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada teksnya ya. Ini contoh teks narasinya. Teks judulnya itu topiknya liburan ke kampung ini. Rafli coba baca. Coba baca. Liburan di kampung nenek. Paragraf 1. Saya Saat liburan semester tiba, Dina dan adiknya Rino diajak ayah dan ibu pergi ke kampung nenek di desa Harapan. Mereka berangkat pagi-pagi sekali agar tidak kepanasan di jalan. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam menggunakan sepeda motor. Ya, kamu dulu harus lancar lagi baca. Siap, Bu. Perhatikan tanda baca juga. Lalu Raffi tadi sudah baca di paragraf 1. Sekarang paragraf 2 siapa? Saya bisa. Kamu baca paragraf 2. Sesampainya di sana, nenek menyambut mereka dengan senyuman hangat. Dina dan Rino langsung berlari ke halaman belakang yang luas. Terdapat pohon
mangga yang sudah berbuah lebat. Mereka pun membuat nenek memetik mangga dengan gembira. Oke, kami silakan duduk ya. Mereka pun membantu ya, bukan membuat. Mau kamu baca paragraf ketiga? Saya tulisannya tidak terang. Kurang terang tulisannya. Ya, kamu silakan. Sore harinya, mereka duduk bersama di beranda sambil menikmati es mangga buatan nenek. Nenek bercerita tentang masa kecilnya. Hari itu menjadi salah satu hari paling menyenangkan bagi mereka. Kamu silakan dulu. Mau sepertinya tidak mendengar teman-teman membaca ya, cara membaca cerita seperti apa. Begini Maus, sore harinya mereka duduk bersama di beranda sambil menikmati es mangga buatan nenek. Nenek bercerita tentang masa kecilnya. Hari itu menjadi salah satu hari paling menyenangkan bagi mereka. Seperti itu nanti baca Maus. Baik adik-adik, tadi itu teks bacaan cerita narasi. Lalu selanjutnya struktur alur cerita. Bisa lihat dulu? Bisa Bu. Oke, struktur yang pertama itu bagian awal di pengenalan ya. Bagian awal cerita itu terdiri dari di mana ada tokoh, latar, dan juga situasi. Itu perlu diperkenalkan kepada pembaca. Itu bagian awal. Lalu bagian tengah. Di bagian tengah itu inti dari sebuah cerita, di mana kejadian atau kegiatan utama dalam cerita itu berlangsung. Dan situ kita tahu ya ceritanya bagaimana. Lalu di bagian akhir itu penyelesaian. Cerita selesai dan ada pesan moral juga yang disampaikan. Itu struktur alur cerita narasi. Paham mau? Paham Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, coba perhatikan. Ini pertanyaan pemahaman teks. Ya, jawab satu-satu sebenarnya. Iya. Oke, bisa? Dari cerita tadi, Kak, masih ingat? Bisa. Cerita ini tadi. Coba baca ulang ceritanya. Baca dalam hati. Mau perhatikan, nanti kamu disuruh baca dulu, kamu harus bisa. Ya, Bu. Sudah? Mau siap? Nah, ini pertanyaan pemahaman kalian berkaitan dengan teks yang tadi ya, teks cerita tadi. Yang pertama itu saya berikan pertanyaan ini kepada Rafli. Ini dan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ada Ibu Dina, adiknya, serta ada neneknya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rafli dulu. Lalu yang kedua, di mana latar tempat cerita berlangsung tadi? Maus? Saya Ibu. Ya, di mana Ferry? Rafli? Ya. Di kampung Ibu, di kampung halamannya nenek. Kampung halaman nenek tadi di Desa Harapan. Iya Ibu. Oke. Lalu sepertinya kalian sudah paham ya. Iya. Jadi berasa cukup untuk pertanyaan yang buat kalian. Baik adik-adik, Ibu mau tanya apa yang kamu pelajari dari hari ini? Teks narasi Bu. Iya, teks narasi. Apa lagi? Baca cerita tadi. Ya, membaca cerita ya. Kalian tadi. Struktur teks narasi. Ya, itu bagian dari teks narasi tadi. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan Ibu. Ya, adik-adik, kira-kira dari pelajaran yang materi yang ibu berikan tadi, bagaimana yang menurut kalian itu paling mudah dan paling sulit? Ada tidak? Mungkin ada ya. Paling apa? Karena Ibu menyebutkan tokoh dalam sebuah cerita. Iya. Kemudian yang paling sulit jadi untuk menceritakan kembali, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam cerita. Ya, betul sekali. Mau bisa? Saya Ibu. Ya, silakan yang paling mudah menurut kamu. Yang paling mudah itu tadi Ibu menyebutkan nama-nama tokoh dia dalam isi cerita tersebut. Dan yang paling sulit itu menurut saya tadi Ibu menceritakan kembali ya ceritanya itu yang menurut saya yang paling sulit. Nanti kita belajar lagi ya, Ya. supaya lebih mudah lagi. Kalau Raf Yang paling sudah sulit bisa itu. semua. Saya sudah bisa paham semua. Ya. Yang paling sulit ada tidak? Ada menurut saya itu bagaimana
karena dalam cerita itu dia dan adiknya untuk punya kedisiplinan kamu nenek itu pagi-pagi supaya kita tidak terkena panas dan karena memang perjalanan cukup jauh. Ini perjuangannya cukup bagus. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian bertiga. Baik adik-adik, Ibu rasa untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dan kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya minggu depan. Oke? Ya, Satu orang pimpin lagi sebelum kita pulang. Saya minta. Ibu guru dan teman-teman,